Kita berada di awal seri yang disebut pelajaran gembala dari kehidupan Daud. Dan presentasi hari ini akan menjadi bagian kedua yang membahas tentang musik yang dipenuhi Roh Kudus. Saya ingat membaca tentang George Frederick Handel, komposer lagu terkenal The Messiah dan banyak lainnya, bahwa dia hanyalah seorang organis yang sangat berbakat. Suatu hari ketika dia mengunjungi gereja di kota lain, di akhir khotbah, organis biasanya memainkan musik untuk mengantar jemaat keluar. Dan kita menyebutnya postlude. Dan dia mendekati organis. Dia berkata, apakah Anda keberatan jika saya memainkan lagu untuk mengantar orang-orang keluar? Dia berkata, oh tolong, itu sudah biasa. Dia berkata, kamu tahu organis tamu, kamu pasti senang melakukannya. Nah, dia duduk dan mulai bermain. Dan saat petugas gereja naik ke lorong untuk mengusir orang-orang, tidak ada yang bangun. Karena musiknya begitu menyihir dan begitu memikat dan begitu mendebarkan sehingga mereka semua tinggal di sana dan dia terus bermain untuk waktu yang cukup lama. Dan kemudian akhirnya organis lokal itu entah lapar atau cemburu. Dan dia berkata, ya aku rasa kamu tidak akan bisa memainkan peran itu dengan baik. Mungkin aku harus mengambil alih. Dan benar sekali. Dan dia mengembalikan organ itu. Dan begitu dia mulai bermain, orang-orang bangun dan pergi. Musik memang memiliki kekuatan. Dan itu bisa menarik, bisa menolak, bisa menginspirasi dengan cara baik dan buruk. Anda ingat dalam presentasi terakhir kita membahas tentang Daud yang diurapi menjadi raja. Dan Samuel melakukan kunjungan rahasia ke Bethlehem untuk mengurapi Daud sebagai raja meskipun masih ada raja di takhta. Yang oleh jalan juga telah dipilih oleh Allah dan dipenuhi oleh Roh Allah beberapa tahun sebelumnya. Dan di sini dikatakan setelah ia mengambil tanduk minyak, saya kembali ke ayat 13. 1 Samuel 16:13, Samuel mengambil tanduk minyak, ia mengurapi dia di tengah-tengah saudara-saudaranya dan roh Tuhan turun atas Daud sejak hari itu. Jadi Samuel bangkit dan pergi ke Rama. Dia berkata, aku harus pergi dari sini karena aku baru saja. Hal itu bisa dianggap sebagai pengkhianatan untuk mengurapi raja lain. Sementara ada raja yang duduk di takhta. Tetapi perhatikan ayat 14. Tetapi dikatakan bahwa Roh Kudus turun atas Daud, tetapi Roh Tuhan meninggalkan Saulus. Dan roh yang mengganggu dari Tuhan mengganggunya. Sekarang ini adalah ayat yang sangat penting. Daud dipenuhi Roh Kudus. Tapi kemudian dikatakan bahwa roh itu pergi dari Saulus. Dan hal itu manifest dalam berbagai cara. Kamu bisa membaca misalnya dalam tulisan-tulisan Josephus. Dia adalah seorang sejarawan Yahudi. Dia mengatakan bahwa Saulus menjadi kerasukan setan. Pada titik ini dia hampir tercekik dan dicekik. Selain itu dia menjadi terganggu dalam nasihatnya, menjadi lemah dan bodoh. Dia kehilangan keberanian dan kebesaran pikiran. Dia penakut, artinya takut. Dan terkejut oleh segala hal. Dia penuh dengan iri hati dan curiga, amarah dan putus asa. Dan saat kamu membaca sisa bab-bab dalam kitab Samuel I, kamu akan melihat bahwa banyak dari hal itu terbukti benar. Betapa sedihnya membaca kata-kata itu, roh telah meninggalkan. Hal itu memberitahu kita bahwa Allah dapat memberikan rohnya kepada seseorang dan dia dapat mengambilnya kembali. Itu poin yang sangat penting karena kamu tahu ada sebagian besar orang Kristen yang percaya bahwa setelah diselamatkan dan dipenuhi Roh Kudus, seseorang tidak bisa hilang. Hilang. Alkitab tidak mengajarkan hal itu. Alkitab mengajarkan bahwa Roh Kudus dapat disakiti. Dan kata-kata ini tercatat dalam kitab suci sebagai peringatan bagi kita semua agar kita tahu bahwa kita perlu menjaga agar tidak menyakiti Roh Kudus dan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita untuk menerima dan menyambut Roh Kudus kembali ke dalam hidup kita. Dalam Efesus 4:30 dikatakan, janganlah menyedihkan Roh Kudus Allah yang telah mengukuhkan kamu untuk hari penebusan. Sekarang satu-satunya alasan Paulus mengatakan, janganlah menyedihkan Roh Kudus adalah karena Roh Kudus dapat disedihkan. Dan ketika kamu sepenuhnya dan akhirnya membuat Roh Kudus pergi, maka kamu telah melakukan apa yang disebut sebagai dosa yang tidak dapat diampuni. Sekarang saya tidak percaya Saulus pernah melakukan itu. Namun, mungkin saja roh itu bisa diusir dengan kesedihan. Atau untuk menyedihkan Roh Kudus. Mungkin saja seseorang yang dirasuki roh atau setan tidak akan binasa selamanya. Bukankah Yesus menyelamatkan orang-orang yang sepertinya benar-benar dirasuki setan?
Kamu tahu cerita tentang orang yang dirasuki setan di tepi Danau Galilea, yang berlari telanjang, menyeret rantai yang patah, mengiris dirinya sendiri, menangis, hidup bersama babi, dan tinggal di pemakaman. Dan aku maksudkan orang itu sudah sangat parah. Dan Yesus menyelamatkannya dan menjadikannya seorang penginjil. Maria Magdalena memiliki 7 setan yang diusir dari dirinya. Dan ada orang-orang yang seperti anak yang hilang, mereka mengenal Allah, mereka berada di rumah Bapa, mereka menjauh, mereka berakhir di kandang babi, dan mereka dapat diselamatkan kembali. Tetapi ada titik di mana tidak ada jalan kembali. Dan sebelum cerita ini berakhir, aku sedih mengatakan apa yang mungkin sudah kamu ketahui. Saulus pada akhirnya mencapai titik tidak ada jalan kembali. Tetapi aku tidak berpikir dia sudah sampai di sana. Tetapi sungguh menakutkan untuk berpikir bahwa Anda bisa membuat Roh Kudus sedih. Dan mungkin saja melakukannya tanpa menyadarinya. Anda membaca misalnya kisah Samson, Hakim-Hakim 6:19, sebuah ayat yang sangat terkenal. Dia Delila menidurkan dia di pangkuannya dan dia memanggil seorang pria dan menyuruhnya mencukur 7 ikal rambutnya. Maka dia mulai menyiksanya dan kekuatannya meninggalkan dia. Ingatlah ketika roh Tuhan turun atasnya, Samson diberi kekuatan supernatural. Dan dia berkata, sebagai ujian orang Filistin ada di sekitarmu, Samson. Jadi dia bangun dari tidurnya dan berkata, aku akan keluar seperti biasa dan aku akan membebaskan diriku dengan kekuatan supernatural. Dan inilah ayat-ayat yang tidak boleh Anda lewatkan. Tetapi dia tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Kata-kata itu muncul lagi. Apa yang terjadi setelah Roh Kudus turun atas Daud? Dikatakan tetapi Roh Kudus meninggalkan Saulus. Sekarang saya tidak tahu apakah itu menakutkan Anda teman-teman, tetapi itu menakutkan saya. Pikirannya membuat saya gemetar bahwa saya mungkin menyedihkan Roh Kudus dan tidak menyadarinya. Anda bertanya-tanya berapa lama Saulus tetap menjadi raja selama bertahun-tahun. Apakah mungkin orang-orang melewati segala macam kegiatan keagamaan, upacara dan ritual tanpa menyadari bahwa mereka melakukannya tanpa Roh Kudus? Saulus terus menjabat sebagai raja. Dan para imam yang menghukum dan menyalibkan Yesus terus melakukan semua ritual agama tanpa roh. Saya pernah membaca kutipan yang mengatakan bahwa sekitar 80% dari apa yang terjadi di gereja-gereja, hal itu terjadi tanpa keterlibatan Roh Kudus. Ada banyak hal yang bisa terjadi yang tidak dilakukan oleh Roh Kudus. Itulah mengapa Daud, ketika ia berdoa, Daud tahu apa yang terjadi pada Saulus. Mazmur 51. Ketika Daud berdosa dengan Batseba, tahukah Anda apa ketakutan besarnya? Dia berkata, janganlah engkau menjauhkan aku dari hadapanmu dan janganlah engkau mengambil Roh Kudusmu daripadaku. Saya ingin mengarahkan Anda ke 1 Tawarik 17:13. Nabi Nathan datang untuk berbicara dengan Daud. Dia berbicara tentang anakmu akan membangun sebuah kuil Salomo. Dan inilah yang dikatakan Nathan. Aku akan menjadi ayahnya. Berbicara tentang Salomo. Dia akan menjadi anakku dan aku tidak akan menarik kasih sayangku darinya seperti yang aku lakukan padanya. Siapa yang ada di hadapanmu? Siapa itu? Saulus? Allah. Nathan memberitahu Daud. Allah memberitahu Daud melalui Nathan. Aku akan tetap bersama anakmu sampai ia menyelesaikan rumahnya. Aku tidak akan menarik rohku darinya seperti kasih karuniaku darinya seperti yang aku lakukan terhadap dia yang ada di hadapanmu. Maka roh Tuhan, belas kasihan Allah dan anugerah Allah diambil dari Saulus dan ia ditinggalkan dalam keadaan hancur. Apakah ada orang lain dalam Alkitab yang mengalami hal itu? Apakah Balaam adalah nabi yang dipenuhi Roh Kudus? Apakah dia? Tetapi pada suatu saat tetapi ia mulai menginginkan hadiah-hadiah Balak Raja Moab dan akhirnya membuat Roh Kudus sedih dan ia dibunuh oleh Israel dalam pertempuran. Dan Alkitab banyak berbicara tentang Balaam. Bagaimana dengan Yudas? Anda tahu, Alkitab mengatakan Yesus mengutus ke-12 rasul untuk memberitakan dan mengajar sementara dia masih hidup. Yesus mengutus mereka dalam misi penginjilan dan dikatakan mereka kembali dan berkata, puji Tuhan, bahkan setan-setan pun tunduk kepada kami. Dan jangan pernah berpikir bahwa Yudas tidak pernah terinspirasi pada saat-saat tertentu. Tetapi Anda tahu, Anda membaca dalam Alkitab bahwa pada suatu saat Roh Kudus meninggalkan Yudas dan dia melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Anda juga dapat membaca tentang Demas dalam Perjanjian Baru. Paulus berkata, Demas telah meninggalkan aku karena ia mencintai dunia ini. Dan aku tidak mengatakan itu untuk menakut-nakuti kalian. Ini benar-benar peringatan penting bahwa kita harus menyadari bahwa ya, setelah kalian diselamatkan, kalian bisa dipenuhi Roh Kudus, kalian bisa diselamatkan, tetapi hubungan dengan Allah dan Roh Kudus harus dipelihara jika kalian terus memberontak. Apa yang terjadi pada Saulus bisa terjadi pada Anda. Apa yang terjadi pada Samson. Dan Balaam dan Yudas bisa terjadi pada Anda. Sekarang Samson dia bertobat di akhir.
Saulus tidak melakukannya. Sekarang ini kemudian menimbulkan pertanyaan penting lainnya. Penggunaan kata-kata di sini sedikit mengkhawatirkan bagi beberapa orang. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 14. Dikatakan roh Tuhan meninggalkan Saulus dan roh yang mengganggu dari Tuhan mengganggunya. Roh yang menakutkan dari Tuhan. Apakah Tuhan mengirim roh jahat? Ini adalah bagian yang sering membuat orang bertanya-tanya. Nah, sebagian dari ini sebenarnya berasal dari cara Alkitab Perjanjian Lama dan orang-orang Ibrani memahami bahwa Allah adalah Maha Kuasa dan Dia memang demikian. Dan setan tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan setidaknya melonggarkan tali kekangnya. Dia harus memberi izin kepadanya. Seperti dalam kisah Ayub. Dikatakan bahwa Allah berkata kepada iblis bahwa iblislah yang mengganggu Ayub, bukan Tuhan. Tetapi Allah harus berkata, baiklah, aku akan memberi kamu kebebasan tertentu, tetapi ada batasnya. Hal itu mengingatkan saya pada ayat di mana Paulus berkata dalam 1 Korintus 10, Allah setia yang tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kemampuanmu. Allah harus membatasi godaan, tapi apakah Allah menggoda? Tidak, aku ingin membaca ayat lain. Yakobus 1:13. Jangan ada yang berkata ketika ia dicobai, aku dicobai oleh Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh kejahatan dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi apakah itu jelas? Allah tidak menggoda siapapun. Dan Allah akan mengukur. Dia akan memastikan bahwa iblis tidak diizinkan untuk menggoda kamu melebihi kemampuanmu. Jadi jangan pernah berkata, oh Tuhan, aku menyerah karena aku tidak bisa menahannya. Ya, kamu bisa karena Allah berjanji bahwa Dia tidak akan menggoda kamu melebihi kemampuanmu untuk menahan godaannya dengan kuasanya. Amin. Jika kamu akan mengakses kekuatan yang Dia sediakan. Jadi kamu juga bisa melihat contoh lain. Ketika semua nabi palsu itu berkumpul di hadapan Raja Yehosafat dan Ahab dan Mikha, sang nabi berkata, dan ini adalah 1 Raja-Raja 22-23. Lihatlah, Tuhan telah menempatkan roh dusta di mulut semua nabi-nabi kalian, dan Tuhan telah menyatakan malapetaka terhadap kalian. Tuhan menempatkan roh dusta. Sekarang ketika kamu membaca seluruh cerita, dikatakan bahwa Allah mengizinkan roh-roh ini pergi kepada Ahab dan menipunya. Allah tidak mengirim roh-roh itu. Roh-roh itu pergi dengan kemauan mereka sendiri. Lihatlah, Allah selalu melindungi kita. Allah memiliki pagar pelindung di sekitar kita. Tetapi terkadang ada celah dalam pagar itu jika kita menolak Allah. Biarkan aku memberikan 1 ayat lagi untuk mengikatnya. Aku ingin memastikan semua orang jelas tentang hal ini. 2 Tesalonika 2 ayat 9. 2 Tesalonika 2 9. Kedatangan orang yang tidak taat hukum. Menurut pekerjaan setan dengan segala kuasa, tanda-tanda, dan keajaiban palsu. Itulah yang dikatakan roh palsu itu. 3 roh jahat seperti setan pergi kepada raja-raja di bumi untuk menipu. Dan dengan segala ketidakbenaran dan penipuan di antara mereka yang binasa. Mengapa? Inilah bagiannya. Karena mereka tidak menerima kasih akan kebenaran sehingga mereka dapat diselamatkan. Oleh karena itu, Allah akan mengirimkan mereka penipuan yang kuat agar mereka percaya pada kebohongan, sehingga semua yang tidak percaya pada kebenaran tetapi senang dengan ketidakbenaran akan dihukum. Kamu lihat bagaimana cara kerjanya. Allah memberi kamu Roh Kudus. Selamat datang, rawatlah Roh Kudus, tolaklah Roh Kudus. Ada kekosongan yang akan diisi oleh setan. Kamu tahu, jika hujan turun di tanah yang baik, sesuatu akan tumbuh. Jika kamu tidak merawat apa yang tumbuh, kamu akan mendapatkan rumput liar. Tapi sesuatu akan terjadi. Hati Anda bukan vakum. Dan jika kamu tidak memiliki Allah dan rohnya di dalam dirimu, hanya ada satu alternatif lain. Kamu tahu, kamu ingat membaca cerita di mana Yesus berkata bahwa orang ini telah mengusir roh jahat. Roh jahat diusir, tetapi dia tidak menggantinya dengan sesuatu yang baik. Dan roh jahat itu kembali. Dia berkata, lihat, rumahku kosong. Dan ia membersihkan dan menyedot debu. Dan ia membawa 7 roh lain yang lebih jahat dari yang pertama. Dan jadi ini tidak netral. Tidak ada netralitas dalam pertempuran antara kebaikan dan kejahatan ini yang bisa kamu katakan, aku hanya ingin, aku akan duduk di pinggir, aku tidak ingin terlibat. Yesus berkata, jika kamu tidak bersamaku, kamu melawanku. Dan ketika roh Tuhan meninggalkan Saulus, apa yang tersisa? Jika kegelapan meninggalkan ruangan ini, apa yang akan terjadi? Maaf, tidak, jika cahaya meninggalkan ruangan ini, kegelapan datang. Dan jika Anda ingin mengusir kegelapan, Anda tidak menggunakan sekop salju. Anda hanya membawa cahaya. Kegelapan pun sirna. Dan hati kita juga seperti itu. Mereka tidak pernah netral. Akibatnya, Saulus menjadi sangat terganggu. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Josephus bahwa dia menjadi cemburu. Dia menjadi marah. Dia menjadi, Anda tahu, salah satu alasan
Samuel telah pergi menemui Raja Saulus dan berkata, "Karena ketidaksetiaanmu, aku akan mengambil kerajaan ini darimu dan dari dinastimu, dan aku akan memberikannya kepada tetanggamu yang lebih baik darimu." Tuhan telah mencari seorang pria yang hatinya sesuai dengan hatinya. Sekarang apa yang dipikirkan Saulus? Di suatu tempat di kerajaanku ada penggantiku. Dan dia merenung dan iri hati, alih-alih bertobat dan merendahkan diri, dia berusaha menghentikannya. Dan dia merasa cemas dan dia memiliki sikap yang salah. Dia menyalahkan Tuhan dan berkata, "Ini tidak adil dan hak prerogatifku untuk menjadi raja." Dan siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Tetapi roh jahat telah masuk ke dalam pikirannya dan mungkin tidak semuanya fisik. Terkadang keadaan dapat menguji Anda, menimbulkan stres dan hal-hal lain. Mungkin tidak semuanya bersifat rohani, tetapi ada pepatah lama yang mengatakan setan suka memancing di air yang keruh. Saulus menjadi begitu terganggu oleh hal-hal ini sehingga memberi kesempatan kepada setan. Dan begitu gangguan setan memanfaatkan kelemahan fisik. Itu sangat penting. Apakah Anda menangkapnya? Ada orang-orang yang diganggu oleh setan dan setan memanfaatkan kelemahan fisik atau mental yang mungkin ada untuk mengambil keuntungan. Apakah itu benar? Saya percaya begitu. Lalu apa dampaknya dari ini? Para pelayannya melihat bahwa Saulus sedang murung, sulit, dan tidak bahagia, dan dia seperti mengalami serangan, dan sepertinya dia telah kehilangan kepercayaan dirinya, dia telah kehilangan keberaniannya. Dan dikatakan, lalu salah satu pelayannya, saya di ayat 18. Ia menjawab dan berkata, "Lihat, aku telah melihat anak dari Jesse, orang Bethlehem." Lihatlah ironi Tuhan. Yang terampil dalam bermain. Ini adalah referensi pertama yang kita dengar bahwa dia terampil dalam bermain. Khususnya harpa. Kita memiliki contoh indah dari harpa kuno di sini. Salah satu anak Jesse terampil dalam bermain. Sekarang dengarkan ini. Betapa indahnya rekomendasi yang diberikan di sini. Seorang pria yang gagah berani, seorang prajurit, bijaksana dalam bicara, tampan, dan Tuhan menyertainya. Wow, bagaimana jika Anda mendapatkan rekomendasi seperti itu? Dia berbakat, berani, patriotik. Faktanya, saya mendengar seorang pendeta merangkumnya seperti ini. Dia berbicara tentang kepribadiannya, hobi musiknya, patriotismenya. Dia berasal dari Bethlehem, kebijaksanaannya, kesalehannya, kekuatannya. Semua ini dibahas dalam satu ayat tentang Daud. Sekarang meskipun David sedang menggembalakan domba, Anda akan memperhatikan bahwa kita tidak tahu berapa lama waktu yang berlalu antara roh yang mengisi David. Dan roh jahat menguasai Saulus. Bulan-bulan, mungkin bahkan tahun-tahun berlalu, David tetap bersama domba-dombanya dan ia menunggu waktu Tuhan. Pada suatu saat selama David merawat domba-domba, seekor beruang datang, seekor singa datang. Kita akan membahasnya lebih lanjut minggu depan. Kabar tersebar. Ini adalah pemuda yang berani. Sekarang aku tahu beberapa dari kalian bertanya-tanya. Kamu tahu lagu Only a Boy Named David? Dan berapa banyak dari kalian yang pernah melihat ilustrasi Daud dan Goliat di mana? Kamu tahu Daud terlihat seperti berusia 8 tahun. Itu bagus untuk mengajar sekolah sahabat. Tetapi itu tidak akurat. Lihat, menurut hukum Ibrani, kamu tidak bisa menjadi prajurit, bahkan tidak bisa menjadi prajurit sampai usia 20 tahun. Di banyak negara, mereka membutuhkan semua tentara yang mereka bisa dapatkan, dan mereka mengatakan di 18, dan semakin putus asa mereka. Selama perang saudara, ada anak-anak berusia 14 tahun yang ikut berperang. Dan ketika pasukan Hitler dihancurkan, mereka memiliki Hitler Youth dan Hitler mengirim anak-anak berusia 12 tahun untuk berperang dan mempertahankan tanah air. Dan mereka terus menurunkan batas usia. Tapi kamu tahu, Tuhan menyadari bahwa kamu harus punya sedikit bulu di dagu sebelum bisa menjadi bagian dari tentara. Jadi David belum genap 20 tahun, tapi dia juga bukan 12 tahun. Ada banyak perdebatan tentang berapa lama Saulus berkuasa dan berapa usia Samuel. Ada beberapa pendapat dikatakan bahwa David berusia 30 tahun ketika dia mulai berkuasa. Dan jika kita menghitungnya, saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya semua kepada Anda. Tapi saya pikir bukti-buktinya cukup kuat bahwa David kemungkinan berusia antara 17 dan 19 tahun pada saat itu. Dan dia melarikan diri dari Saulus selama beberapa tahun dan akhirnya dinobatkan saat usianya 30 tahun. Tetapi David telah menunjukkan keberanian dan dikatakan dia adalah seorang pahlawan. Dia berada di ambang di mana dia disebut sebagai seorang pria. Tetapi dia bukan anak kecil pada saat itu. Jadi hal ini memberitahu kita bahwa dia berbakat,
Dia adalah musisi dan dia tidak hanya memiliki kemampuan untuk bermain musik. Dikatakan dia terampil. Sekarang semua orang menyukai musik dan kita akan menghabiskan waktu untuk membicarakan musik. Dan aku hanya penasaran berapa banyak di antara kalian yang memainkan alat musik. Tunjukkan tanganmu. Berapa banyak di antara kalian yang suka bernyanyi? Berapa banyak di antara kalian yang suka bernyanyi tapi tidak bisa bernyanyi dengan baik? Dengar tentang wanita ini dan untuk ulang tahun putrinya dia membelikan les piano untuknya. Dan beberapa hari kemudian temannya datang dan bertanya, bagaimana pelajaran putrimu? Dia menjawab, nah aku membelikan dia klarinet. Dan dia berkata, ya aku pikir dia sudah cukup baik dengan piano. Dia berkata, dia memang begitu, tapi dia tidak bisa bernyanyi dengan klarinet. Dia memiliki bakat bermain piano, tetapi tidak bernyanyi. Jadi dia berkata, baiklah lihat, kirimlah David. Dan dengarkan apa yang terjadi selanjutnya di sini. Pertama, Samuel 16. Oleh karena itu, Saulus mengirim utusan kepada Jesse. Sekarang apakah Jesse tahu bahwa David diurapi menjadi raja? Dia melakukannya karena Samuel harus datang dan meminta izinnya serta mengumpulkan semua anaknya. Dan dikatakan di tengah-tengah saudara-saudaranya, dia diurapi. Saudara-saudaranya tahu, ayahnya tahu, keluarga terdekatnya tahu, dan mereka mungkin harus menjaga hal itu tetap rahasia karena itu ancaman bagi kerajaan. Dan tiba-tiba utusan dari istana datang, kirimkan aku David. Sekarang jika kamu adalah Jesse, apakah kamu akan merasa cemas? Oh, apakah ada yang bocor informasi? Bagaimana dia mengetahui tentang David? Apakah dia akan dieksekusi? Dan jadi Jesse sedikit khawatir. Dikatakan kirimkanlah anakmu. Ketika seseorang berkata, berikanlah anakmu kepada ayahmu. Terutama sebagai raja, itu tidak seimbang. Apakah ayah kita mengirim putranya ke dunia yang diperintah oleh seorang raja yang tidak seimbang? Dan Yesus adalah anak Daud, bukan begitu? Kirimkanlah anakmu David yang bersama domba-domba. Kamu tahu seberapa sering kita memperhatikan bahwa David berada bersama domba-domba? Dia terus kembali dan merawat domba-domba. Aku menghitung setidaknya 3 kali. Dikatakan David kembali ke domba-domba dan merawat domba-domba. Dia adalah gembala yang baik. Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Dan saat kita membahas seri tentang David, saya akan sering menyoroti kesamaan antara David dan Yesus. Anak Daud, dia berkata, kirimkan aku David. Dan ketika Jesse mendengarnya, dia berkata, oh ya ampun, aku sebaiknya mengirim hadiah. Siapa tahu dia mendengar sesuatu yang aku inginkan. Dan dikatakan Jesse mengambil seekor keledai yang diisi dengan roti, dan sebotol anggur dan seekor kambing muda, dan dia mengirimkannya melalui putranya David kepada Saulus. Jadi disinilah David datang dan dia membawa roti dan anggur serta persembahan. Tahukah kamu apa yang terjadi pada perjamuan terakhir? Yesus berkata, ada roti ketika mereka selesai merayakan Paskah, korban persembahan, dan ada jus anggur di sana, anggur. Dan di sini ada David, anak Jese, dan dia datang membawa persembahan-persembahan ini ke istana. Sekarang ironi, Anda harus berhenti sejenak, dan alasan mengapa kisah David begitu hebat, itu seperti kisah Yusuf. Itu seperti hal terakhir yang Anda harapkan. Dia datang ke Bethlehem untuk mengurapi seorang raja, dan yang terakhir yang mereka harapkan adalah yang terpilih. Dan kemudian ironi bahwa Saulus perlu menemukan seseorang untuk membantunya mengatasi gangguan mentalnya. Dan dari semua orang di kerajaan yang mungkin dia panggil, yang memiliki gelar PhD yang bisa memberi nasihat padanya, atau musisi terampil yang bisa bermain untuknya. Tebak siapa yang diundang ke istana? Providensia Allah sungguh luar biasa, bukan? Bagaimana dia mengatur segala sesuatunya. Dan begitu David dipanggil di antara semua orang. Dan sekarang David pasti sedang berjalan dengan hati-hati. Dan dia pasti sangat berhati-hati dan sangat teliti. Sesuatu yang tidak ingin saya lewatkan dengan terburu-buru. Ketika kamu melihat rekomendasi yang diberikan sebelumnya yang berbicara tentang David. Tidak hanya dikatakan bahwa dia adalah seorang prajurit. Bijaksana dalam bicara. Sekarang Anda mungkin berpikir seorang anak gembala yang pandai bicara. Dan memilih kata-katanya dengan hati-hati serta memiliki kosakata yang baik. Biasanya kamu tidak memikirkan seorang gembala seperti itu, kan? Biasanya orang memikirkan seorang gembala sebagai orang yang tidak berpendidikan dan tidak pandai bicara. Tetapi hanya karena kamu adalah seorang gembala pada saat itu, seperti yang aku sebutkan, dan mereka mungkin adalah keluarga miskin, tetapi Jesse adalah seorang pemimpin di komunitas. Mereka membacanya. Kitab suci dalam keluarganya. Mereka berkomunikasi dengan baik. Jika Anda melihat Mazmur yang ditulis David, Anda akan menemukan bahwa dia memiliki pemahaman yang luar biasa. Dia adalah seorang penyair, dia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang bahasa. Dia berkomunikasi dan mengartikulasikan dirinya dengan indah.
Dan mereka berkata, ada seorang pemuda, dia memiliki bakat berbicara yang luar biasa. Dan juga dikatakan, dia adalah pemuda yang tampan. Karena Anda tahu, hal itu umum di kerajaan kuno, bahwa mereka membawa orang-orang yang tampan ke istana mereka. Dan saya tahu hari ini kita akan menyebutnya diskriminasi. Tetapi jika Anda ingin tahu kebenarannya, mereka melakukannya. Ketika raja dan ratu membawa para pengikut dan orang-orang ke istana mereka, mereka berkata, mereka akan terlihat bagus di istana. Mereka ingin orang-orang terbaik karena para pejabat penting lain akan datang. Mereka berkata, wow, ini seperti ketika Ratu Sheba datang ke Salomo. Dia berkata ketika dia melihat pelayannya dan pakaian mereka, dia terpesona. Dia terpesona adalah cara terjemahannya. Tidak ada lagi semangat yang tersisa padanya. Dan mereka biasa ingin membawa orang-orang yang tampan dan orang-orang yang bisa berkomunikasi di istana agar tidak memalukan mahkota. Dan mereka juga merekomendasikan David dengan cara itu. Jadi David datang kepada Saulus, dia membawa hadiah ini. Dan kemudian di istana kamu membaca 1 Samuel 16:21. Jadi David datang kepada Saulus. Dan dia berdiri di hadapannya. Dan dikatakan bahwa Saulus sangat mencintainya. Saulus melihatnya. Sekarang saya tidak berpikir dia menghabiskan banyak waktu untuk berbicara dengannya. Seperti yang akan Anda lihat nanti. Tetapi dia melihatnya dan berkata, betapa tampannya pemuda ini. Dan dia mendengarnya berbicara. Dia berkata, dia adalah pemuda yang sangat pandai bicara. Dia tampak bijaksana, dia tampak berperilaku baik. Dan yang paling penting, dia bisa bermain. Dan dikatakan, akhirnya ketika dia melihatnya, dan mungkin dia mendengarnya audisi, dia mengirim pesan kembali kepada Jesse. Biarkan David berdiri di hadapanku, karena dia telah mendapat kasih sayang di mataku. Sekarang di sini, itu saja. Kamu tidak bisa. Sungguh menakjubkan Saulus ketika dia mengalami serangan amarahnya. Dia melihat ke sana, memindai cakrawala, bertanya-tanya siapa di kerajaan itu yang akan menggantikannya. Dan katakan, oh ini mulai mengganggu saya. Daud mainkan sesuatu. Dan anak laki-laki, anak gembala yang datang untuk memainkan harpa baginya. Orang terakhir di dunia yang Saulus pertama kali, dia mungkin adalah orang yang akan menggantikannya. Dia mengundangnya ke istana. Bukankah luar biasa bagaimana Allah bekerja? Saulus, dia akan berjalan mondar-mandir melihat keluar jendela. Dia akan bertanya-tanya, melihat semua pejabat dan prajurit, dan bertanya-tanya siapa yang akan menggantikannya sebagai raja, dan hal itu mulai mengganggunya. Dia akan berkata, oh aku terganggu oleh roh ini dan aku sedih, bawalah Daud, suruh dia bermain untukku. Dan disitulah dia, orang yang akan menggantikannya. Itu adalah tugas musisi. Saya tidak tahu apakah hanya saya atau ironi ini luar biasa. Jadi Daud datang dan berdiri di hadapannya. Dan kemudian saya ingin menghabiskan waktu pada ayat terakhir di sini, atau salah satu ayat terakhir. 1 Samuel 16:14-23. Dan jadi itu terjadi setiap kali roh dari Allah adalah tentang Saulus. Ini berbicara tentang roh jahat yang datang karena Allah telah memberi izin. Dia menarik perlindungannya dan roh-roh jahat itu memanfaatkan kecemburuan Saulus dan ketidakpastian. Bahwa dia mulai merenung dan menjadi depresi. Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan dia ingin pergi berperang melawan pertempuran-pertempuran itu. Dan dia hanya duduk di sana dan bermain panah dengan tombaknya. Daud akan mengambil harpa. Dan dia akan memainkannya dengan tangannya. Dan Saulus akan menjadi segar kembali dan baik-baik saja. Dan roh yang mengganggu akan meninggalkan dirinya. Anda tahu, Daud digambarkan sebagai penyanyi mazmur yang manis dari Israel. Tidak hanya Daud bisa bermain, tetapi Daud bisa bermain dan bernyanyi. Saya pernah berkata kepada Stephen saat dia mengambil les piano, saya berkata, kamu tahu, saya berharap kamu juga belajar piano atau gitar, karena kamu bernyanyi dengan indah dan kamu tidak bisa membawa pianomu kemana-mana. Maaf Michelle, saya suka gitar dan kamu tidak bisa membawa pianomu kemana-mana. Dan itu cukup menarik. Nathan mengambil les gitar. Tetapi sekarang dia belajar piano. Dan terakhir kali kita melihat Stephen sedang belajar gitar. Dan kita beruntung karena kedua anak laki-laki kita tampan. Dan mereka bisa bernyanyi dan bermain musik. Dan mereka masih lajang. Jika Anda ingin tahu, para lajang di luar sana. Tetapi Daud bisa bernyanyi. Tetapi apa yang dia lakukan? Jadi saat dia bernyanyi, roh-roh jahat diusir dari Saulus atau setidaknya dia merasa lega. Tidakkah Anda ingin mendengarnya? Anda tahu ada 150 mazmur Daud, jadi Anda bisa membacanya. Tetapi Anda tahu ini adalah kata-katanya. Dan ada musik yang menyertainya dan ada interlude. Kadang-kadang saat membaca mazmur, Anda akan menemui kata selah. Benar? Tahukah Anda apa artinya itu? Intinya itu berarti renungkanlah hal ini.
Dan mereka percaya bahwa hal-hal tersebut tersebar di sepanjang Mazmur Daud atau Mazmur Asaf. Dan itu berarti meditasi. Pikirkan hal ini. Dan itu berarti ada jeda. Itu seperti interlude musik pada saat itu. Masalahnya adalah mereka tidak tahu cara menulis musik seperti yang dikembangkan pada abad ke-15 dan ke-16. Nah, semua not dan titik-titik, saya tidak tahu pasti kapan itu dikembangkan, tapi untuk mencatat musik. Dan ketika orang Yahudi ditaklukkan dan tersebar, banyak melodi tersebut hilang. Mungkin ada beberapa lagu yang dinyanyikan orang Ibrani hari ini yang melodinya berasal dari zaman Daud, tapi tidak banyak. Dan jadi kita tidak benar-benar tahu. Tapi apakah Anda tidak ingin mendengarnya? Akan seru kalau sampai di surga dan bilang, saya mau CD David. Saya ingin mendengar David memainkan musik yang bisa mengusir roh jahat dari Saulus. Apakah Anda tidak ingin memiliki musik seperti itu? Sekarang, jika memungkinkan untuk memiliki musik yang baik dan suci, yang akan mengusir roh jahat, apakah terlalu berlebihan untuk percaya bahwa ada juga musik yang sangat buruk yang akan menarik roh jahat? Tapi kamu akan terkejut. Banyak orang yang berpikir musik itu netral. Dan itu tidak masalah. Kamu tahu ada musik yang bagus, tapi kamu hanya. Itu tergantung bagaimana kamu merasakannya. Dan jika itu memberkati kamu, maka itu pasti bagus. Saya dengan hormat tidak setuju. Saya pikir musik itu seperti teologi. Musik adalah getaran, itu berkomunikasi. Sama seperti kata-kata yang saya ucapkan, musik yang berbeda-beda juga menyampaikan pikiran dan perasaan yang berbeda-beda. Dan ada musik yang bagus dan ada musik yang buruk. Saya hanya penasaran berapa banyak dari kalian yang setuju bahwa ada musik dari Tuhan. Apakah kamu percaya ada musik dari setan? Anda tahu di mana perbedaannya. Kita semua setuju sejauh ini, tapi Anda tahu di mana perbedaannya akan muncul jika saya berkata, baiklah, saya ingin Anda menunjukkan kepada saya di mana batas antara keduanya. Anda akan terkejut berapa banyak orang Kristen di luar sana yang berjuang untuk hidup secara saleh sambil mendengarkan musik setan dan mereka tidak menyadari ada kaitannya. Saya pernah mendengar beberapa kesaksian menarik dari orang-orang yang mengatakan, saya sudah mencoba menjadi Kristen selama bertahun-tahun dan akhirnya saya merasa bersalah jika tidak membuang perpustakaan musik rock and roll saya. Dan itu menjadi perjuangan karena mereka kecanduan dan mereka melakukannya. Dan semangat baru yang sepenuhnya masuk ke dalam hidup mereka. Mereka belum pernah benar-benar membuat koneksi itu. Sekarang saya memberi Anda contoh-contoh ekstrem di sini, tapi ada banyak nuansa di antaranya. Dan bahkan saat saya berbagi ini dengan Anda, saya perlu memberitahu Anda bahwa saya merasa sedikit tidak yakin karena saya tidak terlatih dalam musik. Maksud saya, ibuku, dia adalah seorang pencipta lagu, dan kami memiliki komposer hebat di rumah kami. Beberapa di antaranya adalah pemenang penghargaan Tony di Broadway. Jadi kami mendengarkan musik yang luar biasa. Tidak semuanya suci, sangat berbakat. Beberapa bagus, beberapa lagu buruk. Kamu tahu kamu bisa punya musik yang bagus. Dan kata-kata kasar. Anda bisa memiliki beberapa kata-kata kasar dan musik yang bagus. Faktanya saya pernah mendengar beberapa lagu di sana yang musik yang luar biasa, tapi mereka kata-katanya mengerikan. Dan beberapa orang berpikir, ya itu menguduskan pesan. Kamu harus punya keduanya yang tepat. Dan kemudian saya pernah mendengar beberapa hanya musik rock and roll. Dan itu hanya. Mereka berteriak, melompat-lompat, memukul gitar mereka di atas kepala satu sama lain. Dan mereka terus menyebut nama Yesus dalam roh setiap kali. Dan seharusnya itu musik Kristen. Saya tahu, Anda tahu, saya sedikit berlebihan, tapi banyak orang mengatakan kita harus memberi mereka musik dunia. Dan kita akan memasukkan kata-kata Kristen untuk menciptakan jembatan untuk membawa orang muda ke gereja. Jadi Anda mendapatkan kelompok-kelompok Kristen yang keluar dan memainkan musik rock Kristen untuk menciptakan jembatan agar orang muda masuk ke gereja. Tapi Anda tahu, yang terjadi adalah anak-anak yang tumbuh di gereja mendengarnya. Itu menciptakan jembatan yang membawa mereka keluar. Jembatan itu berlaku dua arah. Saya bahkan tidak yakin apakah itu berjalan dengan benar. Tanya saya bagaimana perasaannya. Tapi hanya. Dan saya tumbuh besar mendengarkan musik dunia, tapi saya melihat apa yang dilakukannya pada saya, dan apa yang dilakukannya pada saya masih mendengarnya. Saya sedang berjalan di pasar atau hanya. Saya suka pergi ke Chipotle. Sesekali saya menerima panggilan telepon saat berada di sana, dan musiknya kadang-kadang mengerikan. Dan saya sudah lebih dari sekali saya harus naik ke atas dan menanyakannya. Saya berkata, Anda tahu saya suka makanannya, tapi saya tidak suka musiknya. Bisakah Anda menurunkan volumenya sedikit? Mau mematikannya? Turunkan saja, turunkan. Saya bahkan tidak bisa bicara. Seseorang akan menelepon saya dan mereka akan mendengar. Dan mereka akan bertanya, Pastor Doug, di mana kamu?
Dan sekarang saya selalu merasa canggung, tahu kan, saya mengambil telepon, saya bilang, lihat saya tidak bisa menahannya. Saya di mal dan dimanapun saya berada, Anda tahu, tapi kita dikelilingi olehnya. Dan alasan saya mengatakan apa yang saya katakan adalah, saya akan berbohong kepada Anda. Jika saya bertindak seperti, tidak ada yang menarik bagi saya. Itu benar. Jika setan, kamu tahu setan tidak menggunakan umpan, itu tidak akan berhasil. Dan kita semua memiliki sesuatu di dalam diri kita. Dan musik itu menarik bagian-bagian berbeda dari hati kita. Jadi, kita hanya perlu tahu bahwa, hey, meskipun saya mungkin menyukainya dan itu mungkin menarik. Ada banyak makanan manis dan hal-hal lain yang saya suka rasanya, tapi saya tidak suka efeknya pada saya. Dan begitu pula dengan musik. Ada musik di luar sana. Ini tidak netral. Anda tidak bisa mendengarkan sembarangan apapun yang ada di luar sana dan mengatakan, ini tidak mempengaruhi saya secara spiritual. Karena memang begitu. Untuk kebaikan atau keburukan. Jadi Anda harus sangat berhati-hati dalam memilih musik yang didengarkan. David bermain dan setan pergi, dan ada banyak musik yang dimainkan oleh orang Kristen hari ini dan setan datang. Dan hal yang menyedihkan adalah kita melakukannya dengan sengaja dan kita bahkan tidak membuat koneksi. Orang-orang yang mendengarkan. Sekarang Anda tahu beberapa orang mengatakan David adalah seorang gembala, jadi dia mungkin memainkan musik country. Jadi musik country boleh. Benar? Saya yakin ada musik country yang oke. Tapi saya bisa bilang banyak musik itu berbicara tentang siapa yang selingkuh dengan siapa. Dan kamu harus tahu kapan harus menyerah dan kapan harus bertahan. Dan dia meninggalkan saya, dan kamu tahu saya punya kucing hamil, dan semua hal ini berjalan salah dan hanya, ini benar-benar menyedihkan. Dan mereka berkata, saya mendengar, kamu tahu beberapa dari orang-orang di gereja akan berkata, oh ya, musik rock and roll yang jahat itu. Seorang anak laki-laki bertanya kepada ayahnya suatu hari, apakah kamu pernah mendengar rock and roll saat masih muda? Dia berkata, ya, sekali waktu truk penuh bebek bertabrakan dengan truk berisi kaleng susu kosong. Itu adalah hal terdekat yang pernah aku alami dalam rock and roll. Dan jadi mereka berpikir itu, rock and roll itu jahat. Tapi musik country, kamu tahu, di hampir setiap kategori ada. Baiklah, biarkan saya melihat ini dari sudut pandang lain. Beberapa orang akan mengatakan, setiap budaya memiliki musik yang berbeda, yang hanya merupakan hal budaya. Di budaya kita, itu rock. Kita berasal dari budaya rock. Dan kalian yang tua-tua di generasi kalian tidak menghargai musik rock. Sekarang ini bukan soal budaya. Setiap negara yang saya kunjungi di seluruh dunia, di setiap negara yang pernah saya kunjungi, prinsip-prinsip musiknya sama. Di negara manapun yang pernah saya kunjungi, ketika ibu ingin menidurkan bayinya dan mereka menyanyikan lagu pengantar tidur, semua lagu pengantar tidur memiliki prinsip yang sama. Tidak ada yang memainkan gitar listrik berteriak dengan drum keras untuk mencoba menidurkan anak. Itu akan membuat anak menjadi neurotik. Mereka menemukan bahwa bahkan tanaman merespons musik secara berbeda. Tahukah kamu bahwa aku baru saja melihat sebuah studi dalam sebulan? Bukan studi Kristen yang diterbitkan yang mengatakan mereka menunjukkan bahwa jenis tertentu. Saya pikir mereka mengatakan musik klasik membuat tanaman lebih produktif. Dan mereka mengatakan mungkin saja itu tidak ada hubungannya. Mungkin saja getaran-getaran itu yang membantu atau sesuatu, kamu tahu. Tapi hewan merespons musik. Ada sesuatu di dalam diri kita. Getaran-getaran ini yang memengaruhi kita. Ketika tentara pergi berperang, ada musik untuk perang. Mereka tidak bernyanyi saat mereka berbaris. La 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 la. Itu musik pengantar tidur, kan? Itulah saat Anda membutuhkan lagu perang. Saya tidak akan menyanyikan itu, tidak. Dan kemudian ada musik romantis. Dan saya pikir itu benar. Saya pikir ada musik romantis yang baik. Ada lagu cinta, benar. Bukankah ada sebuah kitab dalam Alkitab yang disebut Kidung Agung? Dan itu sesuai dalam konteks hubungan yang tepat. Musik romantis. Tapi Anda tidak menyanyikan musik Mars. Anda tahu, Anda undang calon istri Anda untuk makan malam dan katakan, bolehkah saya memutar musik sedikit untuk menciptakan suasana? Tentu saja silakan lakukan itu. Dan Anda memutar lagu yang Anda tahu itu adalah lagu Mars. Saya tahu saya sedikit berpanjang lebar, tapi ini untuk menekankan poin. Jadi ketika orang mengatakan, oh itu hal budaya. Musik perang, musik romantis, lagu pengantar tidur. Prinsip-prinsip musik yang berbeda ini sama di setiap budaya. Akan ada perbedaan budaya, tetapi mereka tetap dalam prinsip-prinsip tersebut. Dan oleh karena itu, ada prinsip-prinsip Kristen untuk musik yang perlu kita pahami.
Dan Martin Luther, dia sangat percaya bahwa pentingnya musik. Luther mengatakan setan melarikan diri saat mendengar musik, berbicara tentang musik Kristen seperti halnya kata-kata teologi. Oleh karena itu, para nabi sering menggabungkan teologi dan musik, pengajaran kebenaran dan nyanyian mazmur serta himne. Faktanya, Anda tahu jika Anda melihat beberapa lagu lama dan himne lama, mereka memiliki teologi yang mendalam. Terkadang himne itu seperti khotbah dalam bentuk himne. Dan ide dasarnya adalah musik ada untuk memperkuat kata-kata, untuk mengajar, dan untuk memperkuat kebenaran. Dan apakah di antara kalian pernah membaca kitab Kidung Agung? Maksud saya lagu Musa. Seperti 3 ayat. Saya ingin mendengar musik yang menyertainya. Tetapi dia sedang mengajarkan mereka tentang mengikuti Allah. Dan perjalanan mereka. Itu lagu yang bagus. Saya punya teman yang keluarganya berasal dari gereja reform di Finlandia. Dan dia berkata, oh ya, di keluarga kami mereka akan menyanyikan sebuah lagu 25 menit, satu lagu. Saya berkata, apakah itu Anda tahu kata-kata yang sama atau oh tidak 2 kata yang sama. Mereka akan memiliki khotbah ini. Yang mereka gubah menjadi musik di Finlandia dan mereka akan menyanyikannya. Khotbah-khotbah ini. Nah, Anda tahu mereka tidak perlu panjang. Anda di Mazmur 117. Itu adalah salah satu bab terpendek dalam Alkitab, tetapi berada tepat di samping Mazmur 119. Saya ingin sekali berkhotbah tentang itu suatu hari nanti, tapi itu bab yang panjang. Dan sementara saya membahas soal panjang dan jumlah kata, saya sebaiknya juga membahas beberapa lagu kontemporer populer yang sering kita sebut sebagai lagu pujian. Itu tidak berarti saya percaya bahwa semua lagu pujian itu buruk. Saya pikir ada waktu yang tepat untuk lagu pujian yang sederhana. Ada beberapa lagu sangat sederhana yang kita ajarkan kepada anak-anak dengan lirik yang sangat sederhana dan itu luar biasa. Tetapi teologi tidak seperti dulu. Di beberapa tempat, lagu-lagu lama, Anda mungkin pernah mendengar ungkapan 7-11 lagu. Itu karena mereka menyanyikan 7 kata yang sama sebanyak 11 kali. Itu berulang-ulang dan saya jadi sedikit kesal. Saya suka lirik, jadi saya suka kata-kata yang memiliki makna. Dan begitu orang-orang hanya, dan begitu banyak diantaranya terdengar seperti lagu cinta. Dan banyak diantaranya diulang-ulang. Oh Yesus, Engkau begitu indah, indah, indah. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Dan saya tidak bermaksud untuk tidak menghormati, tapi saya hanya seperti kamu tahu, ajari aku sesuatu, kamu tahu, angkat aku melalui kata-kata. Karena alasan musik ini adalah karena ada teologi di dalamnya. Dan ketika Daud memainkan harpanya, saya tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia juga menyanyikan kebenaran-kebenaran Allah. Dari mana menurutmu David mendapatkan ide-idenya? Untuk lagunya, David beberapa. Dia datang dari padang rumput ke istana dan dia adalah musisi yang luar biasa. Dan dia sudah menciptakan banyak lagu. Saya pikir dia berada di sana dikelilingi oleh ciptaan Tuhan. Dan dia melihat gunung-gunung, dan dia melihat matahari terbenam yang megah, dan dia melihat bintang-bintang di malam hari. Kamu telah membaca Mazmur yang berbicara tentang ketika aku memikirkan langit dan segala sesuatu yang engkau ciptakan. Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengunjunginya. Ketika matahari terbit dengan kekuatannya, dia berbicara tentang matahari terbit seperti embun di rumput. Dia berbicara tentang rumput. Lihatlah Mazmur 23, engkau menuntun aku ke air yang tenang. Banyak dari Mazmur Daud jelas dipengaruhi oleh hal-hal yang diciptakan Tuhan. Dan tujuan musik tersebut adalah untuk memuliakan Allah. Tapi musik adalah, ini bukan media netral. J.S. Bach berkata, semua musik seharusnya tidak memiliki tujuan lain selain untuk kemuliaan Allah dan penyegaran jiwa. Jika hal ini tidak diingat, tidak ada musik yang sesungguhnya, hanya keributan setan. Itulah yang dikatakan Bach. Ada hal lain yang mungkin Anda tahu atau tidak. Setiap komposisi Bach dimulai dengan JJ di pojok kiri atas. Dan itu berarti Jesus Juvia yang artinya Yesus tolong aku. Dan dia mengakhiri setiap komposisi dengan SDG. Dan itu berarti Sola Dea Grata. Hanya kepada Allah saja pujian. Setiap komposisi awal dan permulaannya, dia melihatnya sebagai kesempatan ilahi. Martin Luther berkata, setelah teologi, saya memberikan tempat tertinggi dan kehormatan terbesar kepada musik.
Faktanya, salah satu hal yang memicu reformasi Protestan adalah Luther tidak hanya menerjemahkan Alkitab, dia juga menulis buku nyanyian. Mereka memiliki lagu-lagu baru untuk dinyanyikan karena pada masa Luther, semua biara, mereka semua masuk ke gereja dan bernyanyi dalam bahasa Latin. Dan itu hampir seperti hipnosis. Dan lagi, saya harus menggambarkannya karena kita sedang membicarakan hal-hal audio, jadi saya tidak mencoba untuk lucu, tapi pernahkah kamu mendengar beberapa nyanyian biara ini? Dan beberapa di antaranya sangat menyenangkan, tidak masalah. Anda mengumpulkan semua suara pria ini bersama-sama, tetapi seringkali terdengar seperti. Dan ketika saya masuk ke gereja, saya baru saja keluar dari mistisisme timur, melewati semua agama timur, dan mereka semua berkumpul dan melakukan nyanyian mistis dan membuat nada-nada yang tidak pas. Itu hampir seperti musik spa yang dimaksudkan untuk membuat Anda masuk ke dalam trance hipnotis. Dan tiba-tiba orang-orang tidak bisa bernyanyi. Mereka tidak tahu bahasa Latin. Luther memberikan mereka buku dan lagu-lagu. Dan itulah mengapa Luther mengambil beberapa musik hebat. Kamu tahu lagu Almighty Fortress? Itu adalah melodi. Orang-orang kadang-kadang menyanyikannya bahkan di bar. Itu adalah melodi yang indah. Dan Luther berkata, tidak ada yang salah dengan melodi itu. Kata-katanya yang buruk. Aku akan menambahkan kata-kata baru pada melodi yang indah itu. Dan tiba-tiba mereka menyanyikan lagu-lagu seperti itu. Dan itu hanya, semua orang menyanyikan lagu-lagu. Siapa yang mengatakan, ya begitulah Confucius di antara semua orang. Aku mungkin akan mengutipnya. Jika seseorang ingin tahu apakah suatu kerajaan dikelola dengan baik atau apakah moralnya baik atau buruk, kualitas musiknya akan memberikan jawaban. Apa artinya ini bagi kita sebagai bangsa? Andrew Fletcher berkata, aku mengenal seorang pria bijak yang percaya bahwa jika seorang pria diizinkan mengambil semua balada yang dia butuhkan, dia tidak peduli siapa yang membuat undang-undang negara. Jika dia bisa menulis balada, lagu-lagu. Plato berkata, berikan aku musik suatu bangsa dan aku akan mengubah pikiran bangsa itu. Apakah kamu pikir apa yang terjadi pada musik adalah kebetulan? Atau apakah setan mencoba melakukan sesuatu dengan suatu bangsa? Ini adalah cara komunikasi lainnya. Ini sangat kuat. Ada sesuatu tentang getaran-getaran itu yang melampaui bagian otak kita, yang memproses ucapan dan meresap ke dalam jiwa kita. Pernahkah kamu mendengar musik yang membuatmu menangis? Kamu pernah mendengar musik yang membuatmu menangis tanpa tahu mengapa. Saya pernah mendengar musik di negara lain di mana saya tidak tahu apa yang mereka katakan. Tetapi musik itu memikat. Dan kadang-kadang tahukah kamu apa yang menarik tentang musik? Terkadang ada lagu yang indah. Misalnya jika aku hanya bersenandung. Semua orang tahu apa yang terjadi meskipun aku tidak bisa bernyanyi dengan nada yang tepat. Kata-kata, apakah kamu memiliki kata-kata itu di pikiranmu? Jadi ketika kamu mendengar melodi-melodi itu, kata-kata itu kembali teringat. Dan dengan menggabungkan kata-kata, teologi yang baik dengan getaran yang indah, musik ilahi yang baik, hal itu menginspirasi menuju kebenaran. Kita tidak boleh meremehkan kekuatan musik, teman-teman. Dan aku tidak punya waktu untuk itu. Untuk memberinya perhatian yang pantas. Dalam buku pendidikan, halaman 62. Musik merupakan bagian dari ibadah Allah di pengadilan di atas. Dan kita harus berusaha dalam nyanyian pujian kita untuk mendekati sebisa mungkin harmoni paduan suara surgawi. Itu tujuan kita di gereja ini sebagai staf pastoral bersama pemimpin musik untuk berkata, Tuhan, apa musik yang Engkau inginkan, bukan yang disukai dunia, tetapi yang akan memuliakan-Mu, yang akan menyenangkan-Mu. Dan saya tahu kadang-kadang kita mungkin meleset, tetapi itu tujuan kita, yaitu mengevaluasi dan mempelajari, dan itu layak untuk dipelajari, bukan untuk mengetahui apa yang benar dalam kata-katanya dan apa yang baik dalam hal musik. Dalam kesaksian pertama 497, musik jika tidak disalahgunakan adalah berkat yang besar. Tetapi ketika digunakan untuk tujuan yang salah, itu adalah kutukan yang mengerikan. Tujuan musik adalah untuk memuliakan Allah. Mazmur 71:22. Dengan kecapi aku akan memujimu, aku akan memuji kesetiaanmu, ya Allahku. Kepadamu aku akan bernyanyi dengan harpa, ya yang kudus Israel. Bibirku akan sangat bersukacita ketika aku bernyanyi kepadamu dan jiwaku yang telah Engkau tebus. Mazmur 57. Aku akan memujimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa. Aku akan menyanyikan puji-pujianmu di antara bangsa-bangsa. Jadi salah satu alasan mereka menyanyikan musik mereka bukan hanya untuk mengajar mereka, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan. Orang-orang kafir akan mendengar, aku akan memujimu di antara bangsa-bangsa. Musik adalah alat yang sangat kuat secara evangelistik bagaimanapun. Jadi kembali ke Daud. Jadi Allah dalam kasih karunia-Nya membawa Daud ke istana.
Dan Daud pada waktu itu dia tidak tinggal di sana secara penuh waktu. Karena raja tidak mau menjadikan orang-orang yang datang untuk melayaninya sebagai budak. Ia berkata, Jesse, bisakah kamu mengirimkan putramu kepadaku? Dia akan menjadi orang yang akan melayani aku. Tetapi dia bukan budak kontrak, dia masih bisa pulang. Mereka berada di sana. Saulus tidak tinggal di Yerusalem. Saulus tinggal di Gibeah yang berjarak sekitar 8 mil ke utara dari Bethlehem. Jadi ketika Daud pergi menemui Saulus, dia pergi ke Gibeah, tempat di mana istana berada pada saat itu. Dan dia akan mendapat pesan, misalnya, kamu perlu datang membantu, raja sedang kesulitan, dan dia akan datang dan menghabiskan waktu, bermain di istana dan sementara dia di sana, ini begitu providen. Bukan hanya memberkati Saulus, tetapi Daud dengan mengamati bagaimana hal-hal dilakukan di istana, dengan mengamati bagaimana Saulus berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin dari negara lain, dengan mengamati intrik dan persaingan, dan dia berada di pinggir dalam banyak pertemuan. Kamu tahu, terkadang ada pertemuan tingkat tinggi yang terjadi di negara itu. Dan para pemimpin tidak memperhatikan para pelayan. Mereka tidak memperhatikan pelayan, mereka tidak memperhatikan pembantu, mereka tidak berbicara, mereka berbicara tentang intrik internasional. Daud meskipun dia berada di latar belakang, dia memberikan musik latar, dia brilliant. Dia juga dipenuhi roh Allah, Allah telah mengambil semuanya. Dan Allah menggunakan providensia ini untuk mempersiapkannya. Karena maksud saya, mari kita akui, ada jarak antara menjadi gembala dan menjadi raja. Dan Allah berkata, lihat, aku perlu memberimu sedikit kurva pembelajaran di istana. Aku akan membiarkanmu mengamati apa yang terjadi di istana dan bagaimana bersikap. Aku akan membiarkanmu belajar dari kesalahan Saulus agar kamu tidak membuat kesalahan yang sama. Dia sering mendengar orang-orang memuji raja agar mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan hal itu mengajarkan kepada Daud bahwa orang-orang akan mengatakan apa saja kepada raja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan dia berkata, aku tidak ingin tertipu oleh itu. Dia melihat bahwa raja akan begitu sombong sehingga dia tidak akan benar-benar peduli pada orang lain. Dia berkata, aku ingin menjadi raja yang benar-benar peduli pada orang miskin. Dia melihat hal-hal baik yang dilakukan Saulus, dia juga melihat hal-hal buruk yang dilakukan Saulus, dan Allah sedang mempersiapkan Daud untuk menjadi raja terbesar Israel saat dia duduk di sudut dan memainkan harpanya. Bukankah itu luar biasa?